memahaminya. Saya ulangi Bapak Ibu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita berta'awuz terlebih dahulu. An-Nahl surat 16 ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, agak pelan karena kemarin ada kritikan ke Ustadz Andi. Mohon maaf Pak Ustadz, cara Ustadz menyebutkan ayatnya, urutan surat, urutan ayat terlalu cepat, susah kami mengikuti, kata jamaah. Maka sekarang agak pelan dulu. Ayat pertama sampai ayat kelima, ayat pertama sampai ayat yang kelima menjelaskan tentang peristiwa kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaun fatarat. Idza itu menjelaskan tentang masa yang akan datang, sekaligus menegaskan bahwa peristiwa itu akan terjadi. As-sama, langit. Idza samaun fatarat. Fatarat bahasa kitanya terpecah, terbelah, hancur. Idza samaun fatarat, apabila langit sudah hancur, terpecah. Ayat kedua, wa idal kawakibun tasarat, dan apabila kawakib, kawakib jamak taksir, menunjukkan banyak, mufradnya untuk menunjukkan satu namanya kaukab. Kaukab artinya planet, kawakib artinya planet-planet, bintang-bintang. Wa idal kawakibu intasarat, berserakan, berjatuhan. Bapak, Ibu, dalam pelajaran fisika kita, alam raya ini terdiri daripada beberapa galaksi. Ada namanya galaksi Bima Sakti, ada juga galaksi Andromeda, dan lain sebagainya. Di bawah galaksi itu ada lagi namanya tata surya. Kalau pernah dengar, matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dikeluarkan kata orang. Jadi itu namanya tata surya. Yang lebih kecil lagi namanya bumi. Bumi kita ini terbagi-bagi lagi. Ada negara ini, ada negara ini, ada negara ini. Termasuklah kita negara Indonesia. Indonesia masih terbagi-bagi. Ada provinsi, ada Jakarta, ada Jawa Barat, ada Riau, ada Sumatera Barat. Riau terbagi-bagi lagi. Pekanbaru, ada Bengkalis, ada Siak. Pekanbaru terbagi-bagi enggak? Ada Sonaplan, ada Payung Sekaki, ada Tenayan Raya, ada ini kita Sail nih. Sail masih terbagi-bagi. Apa bagiannya Pak Ustadz? Saya tak hafal nama-nama kelurahan di sini. Jadi maknanya yang tadi dijelaskan, ada sistem yang Allah buat dalam tanda petik sehingga seluruh bintang-bintang itu berjalan pada garis edarnya masing-masing. Makanya ada ayat di surat Yasin. Bapak Ibu hafal surat 36, nomor ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu bergerak pada porosnya, dan itu merupakan ketetapan yang ditetapkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Agak-agaknya beginilah Bapak Ibu, andaikan matahari itu bergeser hanya sebatas kira-kira 2 jengkal saja, berantakan, hancur semuanya. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet yang berjalan tadi intasarat, berserakan, karena sistem yang Allah tetapkan Allah cabut, berserakan semua. Ayat ketiga menjelaskan masih tentang kiamat. Wa idal biharu fujirat, dan apabila bihar, bihar jamak, jamak artinya banyak. Kalau satu namanya bahrun, kalau yang dua namanya bahroni. Ada juga nama negara namanya Bahrain. Ada nggak nama negara itu? Bahrain asal katanya bahrun. Bahrun artinya laut. Kalau 2 laut berarti bahroin. Kalau banyak laut bihar. Wa idal biharu fujirat, apabila air laut itu diledakkan, maksudnya air laut ditumpahkan ke daratan. Wa idal quburu bu'sirat, ayat keempat, dan apabila semua kuburan dibongkar, dibangkitkan. Ayat kelima, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, manusia akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan
apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia lalaikan, apa yang sudah dia tinggalkan, baik setelah dia dewasa ataupun ketika dia muda. Ayat 1, ayat kelima menjelaskan tentang peristiwa kedahsyatan hari kiamat. Langit terpecah, planet bertabrakan, air laut diluapkan ke daratan, kubur semua dibangkitkan. Disitulah baru orang tahu apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia lalaikan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, ibu mengantuk. Sengaja suara ustadz kuat biar jamaah tidak tertidur. Ayat yang ke-6 sampai ke-8 dijelaskan tentang nikmat dan ada yang membuat manusia terperdaya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, gharra artinya sesuatu yang buruk tapi ditampilkan dengan yang baik. Sebenarnya dia buruk tapi tampilannya bagus. Kalau bahasa kitanya terperdaya. Ma gharraka, apa yang membuatmu terperdaya, bi rabbika. Rabbi artinya Allah yang menciptakan kita, Rabbi artinya Allah yang memberi kita rezeki, Rabbi maknanya Allah yang menjaga kita, Rabbi maknanya Allah yang memberikan potensi kepada kita. Agak-agaknya ayat ke-6 ini berpesan kepada kita, wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya, apa yang membuatmu lalai kepada Allah Rabb yang telah menciptakanmu, Allah yang telah memberikan kamu rezeki, nikmat, apa yang membuatmu lalai kepada Allah yang telah mengembangkan potensimu. Bi rabbikal karim. Karim artinya mulia. Bagaimana karimnya Allah? Allah memberi kepada kita tanpa batas, itu karim. Bagaimana karimnya Allah? Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kalau yang kita inginkan banyak itu, tak pernah kita puas kalau yang kita inginkan. Waktu bercerita kemarin tentang surat At-Takasur, Ustadz bahas, katakanlah ada seseorang namanya si Arfan, misalnya cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Si Arfan ini dia kuliah, nama kampusnya UIR. Umur dia 20 tahun, kos-kosan. Doa dia ini tentang tadi keinginan. Ya Allah, berikan aku rezeki biar bisa bangun rumah, walau kecil tak apa-apa ya Allah, tipe 21. Umur 30 dikasih Allah. Puaskah dia? Dia minta lagi, ya Allah, ini rumah terlalu kecil. Kalau mertua datang dari kampung mau tidur di mana? Berikan aku rezeki biar bisa bangun rumah tipe 144. Dikasih Allah, umur dia 40 tahun. Puaskah dia? Enggak. Dia minta lagi, ya Allah, ini rumah besar, tapi isinya enggak ada ya Allah. Mobil juga belum punya. Berikan aku rezeki ya Allah. Umur 50 tahun, lengkap perabotan rumah. Mobilnya pun ada, mewah, Pajero. Laki-laki, perempuan Bu Jero. Umur 50 tahun, puaskah dia? Enggak, dia minta lagi, ya Allah, aku mau pensiun sebentar lagi, karena dia pensiun umur 58. Berikan aku rezeki ya Allah agar punya aset kebun sawit 30 hektar. Dikasih Allah, umur dia 60 tahun. Puas kasih Arfan? Enggak, dia berdoa lagi, ya Allah, istriku sudah tua ya Allah. Ibu suuzon, dia nggak bilang begitu, dia bilang, ya Allah, istriku sudah tua, berikan dia kesehatan, keikhlasan dalam beribadah. Itu yang didoakan si Arfan. Maksudnya tak pernah kita puas kalau soal keinginan, tapi karimnya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan tanpa batas. Bahkan Allah marah kepada kita kalau kita tidak meminta kepadanya. Ini karimnya luar biasa. Ayat ke-6, apa yang membuatmu lalai terperdaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi rabbikal karim. Ayat ke-7, Allah menceritakan di sini tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Alladzi khalaqaka. Salah satu nikmat pemberian Allah kepada kita, Allah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya engkau tidak ada. Kalau ada orang lahir tahun 78, tahun 76, dia sudah ada atau belum? Belum, dia belum ada, tapi Allah adakan. Bukan hanya itu, fasawwaka, Allah yang menyempurnakanmu, fa'adalak, Allah yang membuat fisikmu seimbang. Kita tengok mata, seimbang. Kita tengok tangan kita, seimbang. Kaki kita, seimbang. Telinga kita,
seimbang. Dan luar biasa Allah menyempurnakan nikmat kepada kita. Contohnya jantung lah. Itu salah satu nikmat Allah. Andaikan jantung itu berhenti berdegup agak 5 jam, apa yang terjadi? Normal dalam 1 menit detak jantung orang itu kurang lebih 28. Kalau dia punya banyak utang 58 per menit. Bam 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 bam. Kalau handphonenya diperiksa sama istrinya 78 per menit. Bam 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 bam. Intinya kalau suami ibu jantungnya mau sehat, jangan periksa-periksa handphonenya ini. Kata sebagian orang. Oke, ayat yang ke-8 dijelaskan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang Allah kehendaki, Allah menciptakan kita. Maksudnya bukan hanya bentuknya, tapi proses hidup kita Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. 1-5 menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. 6-8 menjelaskan tentang nikmat, tapi banyak orang terperdaya. Ayat yang ke-9-12, apa yang membuat terperdaya? Kalla, hati-hati, peringatan. Biasanya kalau ada sesuatu yang membahayakan ketika di jalan tol, ada selalu banyak tulisan hati-hati. Iya kan? Kecepatan minimal 60 km, maksimal 80 km. Kenapa dibuat hati-hati? Karena di depan ada sesuatu yang membahayakan. Sama dengan ini, hati-hati. Apa yang membuatmu terperdaya? Bal tukazzibuna biyaumiddin. Engkau mendustakan hari pembalasan. Karena orang mendustakan hari pembalasan lah, maka dia terperdaya, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dulu pernah kita kaji, hampir mungkin setahun yang lalu, Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin ad-din. Sama ini, tukazzibu biyaumiddin. Apa yaumiddin itu? Yaumid ad-din artinya menjelaskan dua orang, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Itu namanya ad-din. Ya nun, dal ya nun. Contoh, dainun, utang. Utang itu menjelaskan antara dua orang, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Ada yang mengutangkan, ada yang mengutang. Siapa lebih tinggi? Yang mengutangkan. Yang lebih rendah, yang berutang. Yang lebih galak, normalnya yang berutang ya. Sama dengan dinun, artinya agama, hubungan antara Allah dengan makhluk. Mana yang lebih tinggi, Allah atau makhluk? Allah. Sama dengan din, artinya hari pembalasan, menjelaskan tentang dua, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Yang membalas atau yang dibalas yang lebih rendah? Yang dibalas lebih rendah. Allah yang membalas lebih tinggi. Maknanya apa? Orang yang mendustakan hari pembalasan itulah yang membuat dia terperdaya, padahal nikmat Allah begitu banyak. Quote-nya begini, biar mudah kita pahami. Keyakinan kita terhadap hari pembalasan akan mewarnai sikap sifat hidup kita di dunia. Saya ulang. Keyakinan orang terhadap akhirat itu akan mewarnai hidup dia, sifat sikap dia ketika hidup di dunia. Ini ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, wa inna alaikum lahafizin. Wa normalnya artinya dan, tapi di sini namanya waul hal dalam ilmu nahwu. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal alaikum, sering kita dengar assalamu alaikum, assalamu keselamatan, alaikum apa artinya? Atasmu, kepadamu. Atau yang sering kita paling dengar itu tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Maknanya sini wa inna alaikum, dan sesungguhnya bersamamu, yang menguasaimu, yang tahu tentang tindak tandukmu, yang mengerti tentang perilakumu, hafizin, bersamamu yang menguasaimu ada malaikat penjaga. Bagaimana malaikat penjaga itu? Ayat selanjutnya, ayat 11, kiroman. Kirom
Kiram itu seakar dengan tadi karim. Kalau tadi apa tadi karim artinya? Mulia. Berarti kalau kiram untuk nama orang juga ada nih. Ada nama orang namanya si Karim. Ada nggak? Kalau perempuan namanya tambah tamarbutoh di ujung. Kalau laki-laki Karim, sama dengan kalau laki-laki namanya Muslim, perempuan tamarbutoh menandakan perempuan. Kalau ini Karim laki-laki, kalau untuk perempuan Karimah namanya. Ada nggak nama orang Karimah? Ada, artinya mulia. Kiroman, malaikat penjaga tadi bagaimana? Kiroman, mulia. Mulia di sisi siapa? Mulia di sisi Allah. Katibin, kataba artinya menulis, telah menulis, fi'il madhi. Yaktubu, sedang dan akan menulis. Kalau katibin, ada dua malaikat mulia, katibin, yang selalu mencatat apapun yang kita lakukan meskipun kecil. Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil kebaikan keburukan yang kita lakukan, yarah, akan dilihat oleh mata, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13, ayat 14. Normalnya Bapak Ibu, ketika selesai ujian, hasil akhir diumumkan. Ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya buruk. Hasil yang bagus dikasih penghargaan. Bahasa Inggrisnya namanya reward. Hasil yang buruk, contoh nih, ada 36 siswa di kelas. Yang pertama yang dikasih reward, semua di rapornya 9 semua. 9 semua. Rata-rata 9. Reward, penghargaan. Tapi ada enggak 5 semuanya. Kira-kira apa yang terjadi itu? Ada balasan juga kan? Tapi balasannya berbeda dengan yang berprestasi. Bisa saja balasannya tidak naik kelas, tetap tinggal di kelas itu. Jadi jamaah, sama dengan ada orang yang berbuat baik, ada orang juga yang tidak berbuat baik. Innal abaroro, abaroro asal katanya birrun. Kalau Bapak Ibu jumpai kata-kata ini dalam bahasa Arab namanya huruf, tapi dalam bahasa Indonesia namanya kata. Inna, anna, itu namanya huruf taukid. Taukid itu menguatkan. Innal abror, abror asal katanya birrun. Birrun kalau satu, kalau kebaikan itu birrun artinya ada 4. Nanti saya sampaikan. Birru pertama ketaatan, bisa artinya birrun. Yang kedua kebajikan, bisa juga artinya birrun. Yang ketiga namanya keluasan. Makanya daratan itu bahasa Arabnya al-barru. Kalau lautan al-bahru, daratan al-barru. Bisa tadi ketaatan, kebajikan, keluasan, membenarkan. Arti yang 4 ini kita gabung biar nyambung. Innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang taat, orang-orang yang membenarkan syariat agama Allah dan luas pengabdiannya, la fi naim. Ada tadi la. La itu disebut dengan la taukid. Apa tadi yang taukid? Menegaskan, menguatkan. Sama dengan wal asri innal, ada kan huruf la di situ, la fi, sungguh benar. Sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Kalau tadi wal asri innal insana lafi, sama dengan ini innal abarara, sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat kebajikan, yang membenarkan syariat agama Allah dan menjalankannya serta luas pengabdiannya, lafi naim, benar-benar berada dalam kenikmatan. Maknanya apa? Kenikmatan dunia, kenikmatan barzah. Kalau tadi ada dunia, ada barzah. Satu lagi, kenikmatan akhirat. Ini reward, balasan ayat ke-13 kepada orang-orang yang albir. Tentu yang tidak baik ada juga.
wa innal fujjar, orang-orang yang berbuat yang tidak baik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang pendosa. Al-fujjar ini Bapak Ibu, biar mudah kita pahami begini. Ada dosa yang dilahirkan oleh keyakinan, ada dosa yang dilahirkan oleh fisik badan. Misal kalau ada orang yang mencuri, kejahatan yang dihasilkan itu karena keyakinan atau karena perbuatan? Perbuatan. Tapi kalau ada orang menyekutukan Allah karena perbuatan atau karena keyakinan, bergabung dua-duanya itu namanya al-fujjar. Balasan bagi yang al-abror, yang baik-baik, naim, kenikmatan di dunia, kenikmatan di barzah, kenikmatan di akhirat. Tapi balasan juga kepada mereka la fi jahim, benar-benar masuk dalam neraka jahim. Ada ulama namanya Ibnu Qayyim, kata beliau, siksa balasan yang diperoleh oleh al-fujjar, bisa balasan itu di dunia, bisa juga di barzah, bisa di akhirat, bisa tiga-tiganya. Jadi bagaimana keadaan siksa balasan bagi yang fujar? Ayat 15, 16. Ini agak detail kita bahas karena ini pembahasan baru Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Bapak yang bawa Quran, boleh Bapak rujuk dulu surat An-Naba, urutan surat 78, nomor ayat 30. Wa innal fujjar lafi jahim, orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha, ingat ya Bapak Ibu, walaupun tidak detail untuk memudahkan pemahaman kita, masa itu ada tiga. Ada yang telah lalu, yang kedua yang sekarang, terus dalam bahasa Arab begitu penggunaan. Kalau menjelaskan tentang masa lalu namanya fi'il madi. Ibu ingat ya, fi'il madi namanya. Kalau menjelaskan masa sekarang yang akan datang namanya fi'il mudhari. Bahasa Inggris kan ada juga. Menjelaskan masa lalu, bahasa Inggris namanya past. Masa depan? Entahlah Pak Ustaz. Future, masa depan. Ada masa-masa itu. Jadi jamaah yang mulia, yaslaunaha. Tadi Ustaz bilang tadi, kalau yang masa lalu fi'il madi, kalau sekarang dan yang akan datang fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari itu biasa ada ya di depan tambahannya, atau ta, atau alif. Yaslaunaha, ini fi'il mudhari, berarti menjelaskan yang telah lalu, sedang, atau akan. Yaslaunaha maknanya orang-orang yang masuk tadi, orang-orang pendurhaka itu, yaslaunaha, yadkhulunaha, mereka kelak akan masuk. Berarti udah masuk atau belum? Belum. Tapi keyakinan kita, Bapak, Ibu, dunia ini akan berakhir dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun belum terjadi, tapi kita yakin itu pasti akan terjadi. Yaslaunaha, yadkhulunaha yaumaddin.
bahwa orang-orang fujar yang pendurhaka akan masuk ke dalam neraka yaumaddin, di hari ad-din, artinya hari pembalasan. Maksudnya ini menegaskan di ayat 15 ini bahwa orang al-fujar akan masuk, berada di dalam, akan menjadi penghuninya yaumaddin, kelak di hari pembalasan. Oke, menegaskan lagi ayat ke-6, apa yang mereka rasakan di situ? Wa mahum, ma dalam sastra Arab namanya nafiyah. Wa mahum anha bighaibin, dan mereka tidak akan goib di sana. Goib itu sudah menjadi bahasa kita. Goib lawan katanya hadir. Terbayang kan? Kalau hadir orangnya ada. Kalau goib tidak ada. Di mana tadi si Irfan? Oh, goib, berarti tak ada dia. Itu maksudnya. Kalau hadir di depan. Maksudnya wa mahum anha bighaibin, mereka tidak goib di dalam. Berarti tidak goib berarti hadir. Maksudnya senantiasa selalu merasakan azab di dalam. Wa mahum anha bighaibin, mereka tidak bisa kemana-mana. Maksudnya siksanya terus menerus, tidak berhenti. Bahkan di surat An-Naba urutan surat 78 nomor ayat 30, fazuku, maka rasakanlah, falan nazidakum illa azaba, kami tidak menambahi kepadamu melainkan azab. Pertanda azabnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Siapa yang merasakan itu? Quran bilang al-fujjar. Wa mahum anha bighaibin, senantiasa selalu hadir dan merasakan azab di neraka jahim. Oke, terakhir nih ayat 17, 18, 19. Yaumuddin, hari pembalasan. Ayat 17-nya, wa ma adaraka. Bapak, Ibu, ini untuk memahamkan kita. Kalau menjumpai kata-kata adaraka, berarti yang diceritakan itu tidak dapat ditangkap oleh nalar manusia. Ulang. Kalau ada kata di Al-Quran adaraka, atau mungkin pernah kita baca, berarti informasi yang akan diceritakan itu adalah tidak tertangkap oleh nalar manusia. Contoh, al-qari'atu mal-qari'atu, habis itu wama. Kalau boleh jujur tentang kedahsyatan hari kiamat, itu tak masuk di nalar kita. Bagaimana kedahsyatannya, bagaimana peristiwanya, seperti apa kejadiannya, maka digunakan kata wama adaraka. Sama dengan hari pembalasan. Ibu udah pernah studi banding ke neraka? Belum. Tapi kita yakin kan neraka itu ada? Ada. Tapi itu hari pembalasan. Maka Quran mengatakan wama adaraka ma yaumuddin. Apakah kamu tahu apa hari pembalasan itu? Ayat 17. Ayat 18 masih agak sama, cuma ditambah summa ma adaraka ma yaumuddin. Bapak yang nengok handphone, yang nengok Quran, sama enggak ayat 17 dengan ayat 18? Coba Bapak tengok. Wa ma adaraka ma yaumuddin. Summanya tak usah ditengok, maksudnya andaikan ditutup summanya, sama enggak dengan ayat sebelumnya? Sama. Ketika Al-Quran mengulang ayat, mungkin dialeknya sama, bahasanya sama. Kenapa terjadi pengulangan? Biasanya kalau terjadi pengulangan ayat-ayatnya sama tapi di ayat yang berbeda, itu menandakan keseriusan, menandakan kedahsyatan, dan untuk menegaskan. Contoh, dulu pernah kita kaji waktu mengkaji Ar-Rahmanir Rahim, waktu kita pertama-tama tadabbur Al-Quran. Kalau pesan itu berulang-ulang kita ucapkan kepada anak, itu menandakan keseriusan. Pesan itu berulang-ulang kita ucapkan kepada anak, menandakan itu penting. Atau
orang yang mendengarkan itu tidak menyimak apa yang kita ucapkan, maka kita ulang. Contoh, ibu ngomonglah sama anak ibu. Katakan nama anak ibu si Chandra. Chandra, nanti jemput ya jam 6 ke Panam. Ada baju yang mak jahitkan. Kata anak ibu si Chandra, iya mak. Tapi tangannya main handphone. Chandra, iya mak. Nanti jemput ya jam 6, baju jahitan mak di Panam. Iya mak. Chandra, dengar nggak? Waktu maknya manggil yang pertama si Chandra dengar atau tidak? Dengar. Makanya dia bilang, iya mak. Kalau memang dia dengar yang pertama, kenapa ibu ulangi sampai 3 kali? Pernah kan kita seperti itu sama anak? Kita ngomong dia dengar. Cuma kenapa kita ulangi sampai 2-3 kali? 2 gendangnya. Pertama, pesan itu penting. Yang kedua, orang yang menerima pesan itu seolah-olah tak mau tahu dan masa bodoh, maka diulangi. Misalnya, jadi macam yang tadi, kenapa diulangi padahal dia dengar yang pertama, yang kedua? Karena dia tak mendengarkan dengan seksama dan baik, maka maknya mengulang untuk yang kedua dan ketiga. Sama dengan pengulangan ayat ini, karena peristiwa ini begitu penting, kedahsyatan hari pembalasan itu luar biasa, dan kepada orang yang masa bodoh dengan hari pembalasan diulang 2 kali untuk menyadarkan. Wa ma adara kama yaumuddin summa ma adara kama, tahukah kamu apa hari pembalasan? 2 kali diulang untuk menegaskan. Sama dengan ayat di surat Ar-Rahman surat 55, ada ayat yang berulang-ulang banyak. Fabi ayyi ala rabbikuma, itu selalu diulang kan? Kenapa diulang dan diulang? Kalau kita perhatikan ayatnya sama, hurufnya sama, kok diulang? Untuk penegasan dan untuk menekankan. Dan yang kedua, gendang yang kedua tadi, karena orang yang mendengar khitab dari pembicaraan lawan bicara tak mendengar dengan seksama, maka diulangi untuk meyakinkan. Tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, dalam satu hadis dikatakan begini Bapak Ibu. Malah ainun ro'at, surga itu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tak pernah didengarkan telinga keadaan di dalam, wala khotiru ala qalbil basar, dan tak pernah terbersit dalam diri manusia, dalam hati manusia. Ulang, mala ainun ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar keadaan di dalam oleh telinga, wala khatiru ala qalbil basar, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Agak-agaknya begini biar nyambung ya. Ayat 18, ayat 19. Tadi kata Ustadz, ada roka itu digunakan untuk sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Ya, tentang hari kiamat tak terjangkau langsung oleh nalar manusia. Agak-agaknya biar mudah dipahami, karena tentang hari pembalasan tak bisa ternalar oleh logikamu, oleh akalmu, kami buat satu contoh yang bisa dinalar oleh pikiranmu. Karena kalau keseluruhan tentang hari pembalasan tadi tidak bisa masuk di nalar kita yang sederhana, dibuat Allah satu umpama yang bisa masuk di pikiran kita. Apa yang masuk di pikiran kita perumpamaan tentang hari pembalasan itu? Ayat 19. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu seseorang tidak bisa membantu seseorang yang lain. Maksudnya saya tak bisa membantu bapak, bapak tak bisa membantu saya. Bahkan kedahsyatannya Bapak Ibu, sering saya sampaikan ceramah di sini, ada di surat Abasa. Bagaimana kita tidak peduli dengan orang lain ketika di sana? Ada di Abasa surat ke-80 ayat 33 sampai 37. Fa idza ja'atis sokhah, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudara.
Saudara itu kira-kira dekat nggak dengan kita? Satu ayah, satu ibu, dekat, tapi dia lari. Bukan hanya itu, wa ummihi wa abi. Ummi itu apa? Ibu. Ibu dengan anak dekat atau jauh? Dia yang melahirkan. Wa abi, dia mengasih nafkah. 3. Wa sahibatihi. Sahibatihi, sahabat maksudnya pasangan hidup. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Wa bani, anak-anak. 5 simbol terdekat dalam hidup kita yang ada hubungan darah maupun ada hubungan pernikahan. Saudara, ibu, ayah, istri atau suami, anak-anak. Semua akan lari. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Karena saat itu semua orang akan memikirkan urusannya masing-masing. Sama di ayat 19 ini, di hari pembalasan itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang tak bisa memberikan bantuan kepada seseorang yang lain. Di dunia, sesama manusia bisa nggak saling membantu? Bisa, karena saling membantulah kita saling melengkapi. Iya kan? Mana buktinya kita saling melengkapi? Mungkin di antara bapak dan ibu seumur hidup ada yang belum pernah menanam padi, tapi buktinya setiap pagi, setiap hari kita makan nasi. Berarti ada bantuan orang lain, saling membantu kan? Jadi maksud itu di dunia. Tapi di akhirat besok gotong royong, tolong menolong tidak ada. Semua akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan wal amru yauma idillillah. Wal amru yauma idillillah. Pada hari itu Allah lah yang berkuasa menjelaskan ketidakberdayaan manusia. Manusia tak punya daya apa-apa. Bahkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu cek satu lagi. Surat An-Naba. Surat 78 ayat 38. Saking kita tidak punya dayanya saat itu, untuk berbicara pun harus atas izin Allah. Iya, ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ketika malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat berbaris. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa. Tak ada yang berani berucap berbicara melainkan man adzinar rahman, orang yang diizinkan Allah, wa qala shawabah, dan ucapannya pun benar. Saking tak berdayanya, jangankan untuk bersikap, jangankan mengangkat tangan, jangankan untuk berbicara pun tak ada yang bisa melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kedahsyatan wal amru yauma idillillah, karena Allah yang punya kuasa, manusia tak punya kuasa apa-apa. Di dunia Allah maha kuasa, ya, tapi ada orang yang merasa berkuasa. Ada nggak? Mungkin karena dia kaya, iya kan? Atau mungkin karena dia terkenal, atau mungkin banyak pengikutnya dan lain sebagainya, merasa bahwa dia besar. Tapi di sana saudara akan lari, ibu ayah tidak mau tahu, pasangan hidup mementingkan diri sendiri, anak-anak akan menjauh. Saat itu nafsi, kita hanya memikirkan diri kita masing-masing. Jadi jamaah yang mulia, ayat 1 sampai ke 19 Ustadz buat kumpulan ayatnya. Ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Ayat ke-6 sampai ke-8 menjelaskan tentang nikmat Allah, tapi ada juga orang yang terperdaya, yang melalaikan ibadah. Yang ke-9 sampai 10 apa yang membuat orang terperdaya, padahal setiap saat jejak kaki, langkah semua masuk dalam catatan malaikat. Ayat 13, 14 ada penghargaan kepada orang-orang yang baik, reward. Ada juga balasan, punishment kepada orang-orang fujar, pendurhaka. Ayat 15, 16 menjelaskan tentang balasan kepada orang yang durhaka. Ayat 17 sampai 19 tentang Yaumuddin, hari pembalasan. Dibuat Allah satu umpama yang masuk nalar kita, bagaimana salah satu kedahsyatan hari kiamat, tak peduli kita dengan orang lain. Begini Bapak Ibu, dalam waktu normal kita pasti peduli dengan orang lain, iya. Tapi ketika dalam gedung yang berlantai 47, kita ada di 48, ada acara 200 orang, terjadi gempa misalnya, kira-kira kita mencari orang lain untuk diselamatkan atau menyelamatkan diri kita dulu?
Itu baru dunia. Maksudnya, masa iya Pak Ustadz tak peduli kita dengan yang iya, ketika gempa itu datang, terbayang kan? Berada di lantai 46, 45, ada acara 300 orang di sana, mungkin ada di situ orang tua kita, ada di situ mungkin kakak kita, tapi ketika goncangan dahsyat itu datang, mungkin kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Apalagi besok di hadapan Allah. Jadi jamaah yang mulia, ayat-ayat Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan akidah. Yang percaya dengan ayat ini adalah orang-orang beriman. Kalau orang-orang tak beriman, ngapain itu begini-begini, udah meninggal selesailah dunia semua. Beda. Orang Islam meninggal tidak seperti pohon pisang ditebang, kemudian dia membusuk, lama-lama menjadi tanah, selesai menjadi pupuk. Enggak. Maka Quran menjelaskan kepada kita, Al-Qiyamah surah 75 nomor ayat 36. Apa kata Quran? Ayah sabul insan ayutroka sudah. Apakah manusia mengira menyangka bahwa mereka kami ciptakan sia-sia begitu saja? Ada juga ayat di surat Al-Mu'minun surat 23 nomor ayatnya 115. Apa kata Quran kepada kita? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira menyangka bahwa kami menciptakanmu sia-sia belaka? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kamu tak dikembalikan kepada kami. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Kelak kita semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah